Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan mencoba untuk memahami tentang salah satu model pembelajaran di dalam mata pelajaran geografi, khususnya di level madrasah aliyah. Tema kali ini saya beri judul pemanfaatan model pembelajaran simpatikan dengan teknik peragaan tangan untuk menjelaskan gejala dan proses tektonik lempeng dalam mata pelajaran geografi di kelas 10. Latar belakang masalahnya adalah bahwa gejala geografi itu adalah sebuah proses yang hanya satu kali terjadi dan tidak bisa diulang, bahkan tidak bisa diamati secara faktual. Misalnya yang namanya gerakan proses terjadinya kulit bumi, gunung api, kemudian terjadinya teluk, danau, benua, itu semua tidak bisa kita amati sekarang. Yang hanya bisa dilakukan adalah mencoba membuat animasi atau ilustrasi sehingga proses dan gejala tektonik lempeng itu mudah dipahami. Persoalan yang kedua adalah tidak semua madrasah atau tidak semua sekolah memiliki alat peraga, bahan ajar, atau juga sarana prasarana yang mumpuni. Dan oleh karena itu, maka hal yang perlu dilakukan yaitu bagaimana kita caranya bisa memberikan penjelasan yang efektif kepada siswa tetapi tidak mesti mahal. Nah, dalam kesempatan ini saya menawarkan sebuah model pembelajaran yang disebut dengan simpatikan dengan teknik peragaan menggunakan tangan. Inspirasi ini saya dapatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah mengeluarkan manusia dari kandungan sang bunda, itu tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah memberikan potensi dasar keilmuan, potensi dasar saintifik, potensi dasar ilmiah, yaitu pendengaran, penglihatan, dan fuad atau kalbu untuk menghayati, memahami, mentafakuri berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Targetnya adalah la'allakum tashkurun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini ada 3 potensi, yaitu potensi telinga untuk menyimak, potensi mata untuk mengamati, dan potensi hati untuk menghayati, meneliti, menelaah, dan yang kemudian tasyakur atau syukuran adalah potensi perilaku. Dari inspirasi firman Allah itulah maka saya rumuskan simak, mengamati, fahami sebagai fungsi fuad, kemudian tuliskan, dan kerjakan fungsi dari tasyakur. Simpatikan. Nah, bagaimana cara menjelaskannya untuk konteks teknik peragaan tangan? Sahabat-sahabat sekalian, bahasan kita adalah tentang gejala, proses, dan bentuk muka bumi dari akibat gerakan tektonik lempeng. Dalam teori penciptaan bumi, bahwa bumi adalah salah satu anggota tata surya. Di dalam teori itu dikatakan bahwa bumi diselimuti oleh satu lempengan yang disebut dengan lempengan kulit bumi. Dia itu bergerak tiap hari, bergerak begini. Dan kemudian karena gerakan yang sangat kuat, karena yang disebut dengan tenaga endogen, maka kemudian si kulit bumi itu pecah, retak, begini. Nah, retaknya seperti ini di dalam teori yang disebut dulunya teori satu benua, disebut teori Gondwana, kemudian retak menjadi pecah seperti ini. Inilah yang kemudian menjadi benua. Ini yang disebut dengan tanjung, ini yang disebut teluk, yang ini bagian teluknya, ini tanjungnya, ini tanjung, dan ini daerah pegunungan. Bahkan kalau dilihat secara keseluruhan, maka di kulit bumi itu tidak rata. Bumi mengalami yang disebut dengan block mountain. Ini bukit barisan, gunung, lembah, gunung, lembah, gunung, lembah. Kemudian di sininya ada sungai mengalir ke bagian dataran rendah.
Bagaimana terjadi proses bumi membentuk gunung api? Gunung api terjadi itu karena ada kulit bumi, kemudian yang terdorong dari dalam perut bumi itu ada sebuah energi yang disebut dengan energi endogen, kemudian mendorong ke atas, akhirnya terjadi pembentukan bumi. Dan inilah yang disebut dengan gunung. Nah, ketika terjadi gerakan seperti itu, ini yang disebut dengan orogenesis. Perhatikan baik-baik. Kemudian kalau kita melihat di lingkungan kita ada juga yang disebut dengan air terjun. Mengapa air terjun terjadi di lingkungan kita? Bayangkan, diamati, ini sungai yang mengalir di permukaan bumi. Kemudian satu saat tanah ini mengalami patahan. Dan karena patahan, maka tanah ini jatuh. Plak, begitu. Kalau sudah jatuh di situ, maka sungai akan mengalir jatuh. Dan terjadilah yang disebut dengan air terjun. Bagaimana kalau itu air terjunnya itu adalah air terjun yang berjenjang? Maka itu pun juga sama. Ternyata air terjun yang berjenjang itu adalah ini air sungai yang mengalir. Kemudian kalau di sini terjadi patah, air terjun yang pertama, di sini patah lagi, air terjun yang kedua, di sini patah lagi, air terjun yang ketiga. Maka terjadilah air terjun yang berjenjang. Kemudian tentang tumbukan atau yang disebut dengan konvergensi. Ini dua kulit bumi diadu. Kemudian ketika diadu tumbukan begini, maka salah satu diantaranya akan terjadi yang disebut penaikan. Ini yang disebut penaikan, maka akan terjadi yang disebut dengan gunung. Tapi kalau kejadian yang lain, diadu, kemudian yang satu menunjang ke bawah, yang satu naik ke atas, ini yang disebut dengan konvergensi yang melahirkan yang daerah sini jadi pegunungan, yang ininya adalah jadi lembah. Ini kulit bumi terjadi di benua India dengan Asia. Kemudian yang terjadi kemarin di Sulawesi, khususnya di kawasan Palu, itu terjadi proses likuifaksi. Likuifaksi pengertiannya adalah ketika ada perubahan kekakuan dan kekuatan tanah akibat getaran kulit bumi, yang kemudian si kulit bumi itu seolah-olah lentur atau mencair. Mengapa itu terjadi? Karena ini yang disebut dengan lapisan tanah, kemudian ada getaran yang sangat kuat, akhirnya tanah itu bergelombang begini. Nah, kalau tanah mengalami gelombang seperti ini, itulah yang disebut dengan likuifaksi. Sahabat-sahabat sekalian, ada cukup banyak konsep geografi yang bisa dijelaskan dengan tangan seperti ini. Dan sudah barang tentu, semua itu adalah amat sangat bergantung kepada kreativitas kita di dalam mengilustrasikan gejala muka bumi ini. Kalau saja orang sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka dalam geografi bisa jadi difahaminya adalah man arafa nafsahu faqad arafa makanahu. Barang siapa yang kenal terhadap potensi dirinya, maka dia akan memahami cara beradaptasi dengan lingkungan atau tempatnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.